Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pamungkas. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. NPM saya 22360100025. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang debat Capres tahun 2024 dan tentu dikaitkan dengan komunikasi persuasif. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa debat pertama calon presiden di 2024. Pembukaan debat Pilpres pertama dibuka dengan penyampaian visi dan misi calon presiden yang diawali dengan nomor urut 1 dan akan dilanjutkan dengan nomor urut 2 dan 3. Waktu yang diberikan dalam penyampaian yaitu 4 menit. Selanjutnya akan dilangsungkan dengan menjawab pertanyaan panelis. Calon presiden pertama yang menjawab pertanyaan panelis adalah nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo dengan tema pertanyaan yaitu HAM. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 3 dan 1 disuruh menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit untuk memberi tanggapan dan ternyata calon presiden nomor urut 3 dan 1 menyanggah jawaban dari calon presiden nomor urut 2 dan memberikan tanggapan atau masukan kepada calon presiden nomor urut 2, yaitu Pak Prabowo. Selanjutnya, calon presiden yang menjawab pertanyaan panelis adalah nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar dengan tema pemerintahan dan peningkatan layanan publik. Setelah calon presiden nomor urut 2 dilanjutkan dengan calon presiden nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan panelis dengan tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Dan di debat yang pertama ini, Bapak Anies Baswedan bisa dikatakan sangat dominan menguasai panggung dan bisa dikatakan pemenang debat pertama dimenangkan oleh Bapak Anies Baswedan. Selanjutnya diisi dengan di sini kita bisa melihat polling performa debat perdana Capres 2024. Ya, sekarang kita lanjut ke debat Pilpres yang kedua. Pembukaan debat Pilpres kedua dibuka dengan penyampaian visi misi dan program kerja Capres yang diawali dengan nomor urut 2 yaitu Gibran dan akan dilanjutkan dengan nomor urut 3 dan 1. Waktunya diberikan dalam penyampaian yaitu 4 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan panelis. KPU telah menetapkan tema debat Capres kedua yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jalannya debat Capres kedua akan dibagi menjadi 6 segmen yang terdiri dari segmen pertama, penyampaian visi, misi, dan program kerja. Dan segmen kedua menjawab pertanyaan dari tim panelis. Dan segmen ketiga menjawab pertanyaan dari tim panelis. Dan segmen keempat tanya jawab antar capres. Dan segmen kelima masih tanya jawab antar capres juga. Dan segmen keenam ini pernyataan penutup dari debat kedua. Oke, kita lanjut ke debat yang ketiga. Di debat yang ketiga kali ini, satu hal yang tampak menonjol dalam ajang debat ketiga yang dilaksanakan di Istoriya Senayan ialah diskusi yang berlangsung sengit. Menariknya, ketegangan antara calon presiden yang terkulminasi dalam debat kali ini justru bersifat produktif. Dibandingkan dengan debat capres dan cawapres sebelumnya, tingkat antusiasme kali ini memang sedikit menurun. Pada debat cawapres lalu, sebanyak 66,5% dari responden menyatakan menonton. Namun dibandingkan dengan debat perdana, tingkat antusiasme ini mengalami kenaikan. Antusiasme publik pada debat perdana di bawah 60%. Dari 2.959 kata yang diucapkan Anies Baswedan dalam diskusi selama 25 menit 9 detik, kata yang tampak paling dominan diucapkan adalah Indonesia, pertahanan, dan negara. Kata rakyat, pertahanan, dan negara
muncul sebagai kata tertinggi yang diucapkan Prabowo Subianto dari total 2.441 kata yang diucapkan dalam durasi 25 menit 23 detik. Selaras dengan itu, kata pertahanan pun menjadi yang paling sering diucapkan Ganjar Pranowo di samping kata data dan negeri. Ketika kata ini menjadi bagian paling dominan dari 3.174 kata selama 25 menit 48 detik durasi berbicara, pola diksi yang paling dominan ini menunjukkan pertahanan paling mendapat perhatian dalam jalannya debat dibandingkan dengan beberapa aspek lain, yakni hubungan internasional, keamanan, politik luar negeri, geopolitik, dan globalisasi. Meskipun memiliki pendekatan yang beragam, ketiga capres sama-sama menyatakan komitmen mereka dalam beberapa hal. Pertama, segala upah, diplomasi, dan kebijakan luar negeri Indonesia akan dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Kedua, selaras dengan salah satu tujuan Indonesia. Ketiga, cawapres juga menyatakan komitmen mereka untuk mendorong kebebasan bangsa Palestina dari penjajahan. Terakhir, ketiga, kesepakatan akan kepentingan agenda untuk memperkuat pertahanan negara. Ya, terima kasih. Itu adalah analisis saya dari debat ke-1 hingga debat ketiga yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haji Pamungkas. Terima kasih.